Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama walaupun dalam masa pandemi. Semoga apapun yang kita laksanakan, pelajaran apapun yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk materi fikih pada kesempatan kali ini kita akan belajar sholat qashar. Kemarin kita sudah belajar sholat jamak dan sekarang waktunya kita belajar tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar secara bahasa artinya meringkas. Ya, secara bahasa qashar itu artinya meringkas. Nah, sedangkan secara istilah artinya meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Jadi sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 itu bisa diringkas menjadi 2 rokaat. Boleh Ustazah? Boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang terpenuhi. Itu boleh dilaksanakan. Sholat yang seharusnya 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat. Nah, kemudian tadi Ustazah sudah menjelaskan kalau sholat qashar itu meringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar sholat apa saja? Iya, pintar sekali. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Duhur, asar, sama isya itu kan sholatnya 4 rakaat. Jadi ketika dilaksanakan sholat qashar bisa menjadi 2 rakaat. Jadi untuk sholat yang tidak bisa diqashar sholat apa saja? Nah, karena yang bisa diqashar itu ada 3, berarti yang tidak bisa diqashar ada 2 ya. Sholat subuh dan sholat maghrib. Iya, betul sekali. Nah, syarat sholat qashar itu apa? Yang pertama, dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Misalkan pergi haji atau pergi bersilaturahmi, kemudian misalkan pergi umroh, itu kan perjalanan dengan tujuan yang baik. Yang kedua, perjalanan jauh lebih dari 81 km. Kalau silaturahmi jaraknya sudah jauh sekali, itu boleh melaksanakan sholat qashar. Tetapi jika masih dekat, belum mencapai 81 km, belum boleh melaksanakan sholat qashar. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau sholat tunai. Jadi kalau sholat yang diqashar itu harus sholat yang memang dilaksanakan hari ini, bukan sholat yang digunakan sebagai pengganti. Kemudian yang keempat, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Tadi sudah dibahas ya, ada 3 sholat yang bisa diqashar dan ada 2 sholat yang tidak bisa diqashar. Kemudian yang kelima, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Jadi kalau niat sholat qashar itu sudah dari awal, ketika takbiratul ihram itu sudah niat dulu kalau sholatnya mau qashar, tidak ketika sudah membaca surat Al-Fatihah atau ketika sudah selesai ruku baru aku mau sholat qashar. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Jadi dari awal harus sudah berniat untuk sholat qashar. Nah, niat sholat qashar itu bagaimana? Seperti ini, nanti ditirukan ya. Usolli fardhu dzuhri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Salatnya disesuaikan. Kalau sholat asar berarti diganti asar, kalau sholat isya berarti diganti isya. Yuk kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3.
Usolli fardhodzuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Di situ dalam niat sudah ada rakaataini, berarti sholat duhurnya 2 rakaat karena sholat duhurnya di qashar. Nah, sekarang kita akan membahas sholat jamak dan qashar. Bisa digabung Ustazah? Bisa. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar sekaligus. Jadi sholatnya sekalian, ya di jamak ya di qashar. Boleh seperti itu, asal syaratnya tadi sudah terpenuhi ya. Sholat jamak dan qashar berarti artinya mengumpulkan dan meringkas sholatnya sekaligus. Misalkan sholat jamak qashar duhur dan asar takdim, berarti sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur, tetapi sholat duhurnya 2 rakaat dan sholat asarnya 2 rakaat karena sholatnya sudah di qashar. Kalau hanya jamak berarti sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tetapi karena jamak qashar, sholat duhurnya 2 rakaat dan sholat asarnya 2 rakaat. Nah, niat sholat jamak qashar bagaimana? Nah, ini niat sholat jamak qashar takdim duhur dan asar. Usolli fardhodzuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat digabung dengan sholat asar dengan jamak takdim serta di qashar karena Allah Ta'ala. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Usolli fardhodzuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin qasron lillahi ta'ala. Sip, hebat-hebat semuanya. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah terbiasa perjalanan jauh, misalkan ketika lebaran kalian mudik dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sholat jamak qashar bisa kalian praktekkan ya bersama keluarga. Semoga ketika kalian dalam perjalanan jauh diberikan kelancaran dan kemudahan. Yang penting tidak lupa sholatnya. Oke, terima kasih. Ustazah minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.